berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina sunnah akan amal beriman subhanalladzi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman billahi wa rasulih, ditafsirnya beriman percaya kepada Allah dan Rasulnya, wa bima ja'ahu, iman sama Allah dan Rasulnya dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul, termasuk kitab, ya kan, Al-Quran, terus ajarannya juga hadis. Ini seruan inti untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman dengan apa yang dibawakan. Nah, termasuk ajarannya ini. Wa amilus sholihati, dan mereka beramal soleh. Wa aqamus sholata, diriake subhanalladzi as-sholata ing sholat, kalau pakai terjemahan Jawa. Dan mereka mendirikan sholat, wa atuz zakat, dan mereka membayar zakat atau mengeluarkan zakat. Lahum, bagi mereka itu dikhubarnya. Kaidah lahum itu, lahum bagi alladzina amanu ajruhum, pahala inda rabbihim, di sisi Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak mempunyai rasa takut dan mereka juga tidak mempunyai rasa susah. Kalau orang sudah mendirikan sholat, beriman kepada Allah, orang sudah beriman kepada Allah, sudah beramal soleh, mendirikan sholat, kata Allah, membayar zakat, maka dia tidak punya rasa takut, tidak punya rasa susah. Apalagi bab rezeki, apalagi bab rezeki. Di kitab Ihya Ulumuddin juz 4 itu ada bab tentang tawakal. Tawakal. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, kata Nabi, maka dia akan diberikan rezeki seperti burung yang pagi berangkat dalam perut kosong, pulang kenyang. Burung, kalau orang tawakalnya sudah benar. Tawakal. Tak ulang lagi. Kalau orang tawakalnya sudah jadi, betul-betul tawakal sama Allah, dia berangkat di bagian seperti itu, pulang perutnya kenyang. Besok gimana Ustaz? Cari lagi. Besok cari lagi. Burung itu Pak tidak tanam dia, tidak panen, dia rezekinya ada. Apalagi kita manusia. Ustaz, burung itu kecil. Lihat itu dibahas. Kita itu kecil, rezekinya sedikit. Bapak tahu sapi kambing besar badannya, gajah, Allah sudah siapkan rezekinya. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak usah takut, nggak makan, nggak usah takut, nggak punya rezeki. Allah sudah pastikan. Cuma cara menyambutnya, ada yang lewat berdagang, ada yang lewat bertani, tanam sawit. Ada juga macam-macam dengan pertukangan, gitu. Nabi Yahya itu tukang kayu, Nabi Daud tukang besi, iya, bikin baju besi, pandai besi lah ibarat. Nabi Daud, Nabi Muhammad berdagang, mengembala kambing. Selagi itu halal, mulia di sisi Allah. Mulia di sisi Allah, walaupun cuma mengembala kambing. Nah, kalau orang tawakalnya sudah benar, maka Allah akan memberikan rezeki. Pagi dia perutnya kosong, pagi dia tidak punya duit, sorenya dia dapat duit. Kalau mau bersyukur, di situ dibahas rezeki. Ada rezekinya pedagang, dia harus menunggu. Dan ada rezekinya orang tukang kayu, di situ tuh rezekinya orang yang remeh. Dan ada rezekinya orang ahli tasawuf. Rezekinya orang ahli tasawuf, dia tidak
tidak perlu bekerja keras. Itu rezekinya orang ahli tasawuf, dia cuma ibadah saja kepada Allah, rezekinya langsung di tangan Allah. Dia ambil rezekinya di tangan Allah. Coba, inilah rezeki yang mulia, nggak perlu kerja, tapi Allah sudah siapkan rezekinya. Gitu. Kayak Siti Maryam. Siti Maryam itu cuma beribadah kepada Allah, itu makanannya langsung dari surga. Maka di kitab hikam Usadika itu rezeki itu ada dua, ada yang kasbi, ada yang takzim. Kasbi itu mendapatkannya harus bekerja. Dia kerja di ladang, buruh tani, buruh di sawit, nanam sawit, 2 tahun 3 tahun kemudian panen. Ada yang dia bekerja sebagai pedagang, pagi buka warung, sore tutup, dapat tutup. Ada juga yang jadi tukang bangunan, ada juga yang pergi ke laut menjadi nelayan. Tapi ada hambanya Allah itu rezekinya langsung dari Allah. Tajwid namanya. Tajwid itu langsung dari Allah. Bagaimana bisa sampai makhluk tajwid? Itu orang tersebut sholatnya betul-betul dijaga, sholat 5 waktunya berjamaah. Ada wiridan khususnya ya, baca istighfar, baca sholawat. Maka kiai di Jawa itu dia ada kerja, ya kan, tapi kaya, tapi itu sudah, nah itu sudah makrofnya sudah tajwid. Kebanyakan kita itu makrofnya baru kasbi, harus bekerja. Tidak apa-apa, kerja itu ibadah, kerja itu ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam anaukan jalisan fil masjid. Anda usulnya Nabi jalisan duduk Nabi fil masjid, di dalam masjid. Qala alaihi sahabu, datang masuk kepada Nabi, masuk ke masjid tadi seorang pemuda. Wa Allahu wajazahu. Wajadahu fawqa Abi Bakar radhiyallahu. Orangnya besar, jasadnya besar, tingginya lebih tinggi daripada Abu Bakar. Summa ibnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda tadi menunggu Nabi Muhammad. Faqala Nabi, ya Abu Bakar, inna ma ajlastuhu a'la minka bi annahu laysa min dunya ahadun yusalli alaihi. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna ma ajlastuhu, sesungguhnya aku mendudukkan pemuda tadi lebih tinggi daripada kamu. Duduknya lebih dekat daripada kami. Alasannya karena di dunia ini tidak ada orang yang membaca sholawat kepadaku aksar minhu, lebih baik, lebih banyak ketimbang dia. Fa'innahu yaqulu kullu ghadatin, maka sesungguhnya pemuda tadi itu setiap harinya, setiap paginya dan sore dia membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin bi'adad man shalla alaihi wa salli ala Muhammadin bi'adad man lam yusalli alaihi wa salli ala Muhammadin kama tuhibbu an yusalli alaihi wa salli ala Muhammadin kama amartana bis-salati alaihi wa sallatu alaihi Muhammadin kama yanbaghi salatu alaihi. Itu selawat panjang, enak kok. Ini ngaji kan kok biasa itu biasa. Maka kata Nabi, "Fadzalika ajlasatu a'la minka." Aku dudukkan dia kedudukannya lebih tinggi daripada Abu Bakar karena dia membaca sholawat tadi. Nah, kita kasih ijazah. Ini fotokopikan. Ini sholawat penghapus dosa. Sebenarnya cuma pikir aja. Nah, yang ini aja. Yang dia makan yang ini aja. Jangan yang ini, nanti dulu ya. Ini sholawat penghapus dosa. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi. Dibaca 80 kali setiap sholat Jumat pada hari Jumat setelah asar. 80 kali. Maka diampuni dosanya 80 tahun. Diampuni dosa 20 tahun, 80 tahun. Bacanya 80 kali. Allah ya, orang yang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi. Barang siapa yang membaca selawat ini 80 kali, insya Allah dosanya diampuni selama 80 tahun.
Adapun hikmah yang lain adalah bila salawat ini dibaca dalam hitungan ganjil sesudah sholat maghrib atau subuh, baca 11 kali umpamanya, niscaya Allah dia akan diberi umur panjang dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang ini, apalagi selawat saya betul nanti ya. Penting Pak, kita harus punya amalan andalan. Soalnya sudah punya uang, sudah mepet gitu. Kalau kita tidak punya yang andalan seperti ini, agak bahaya. Selawat yang bisa menghapus dosa 80 tahun. Ini ada juga di kitab Ihya Ulumuddin juz pertama, halaman pertama. Dibaca, saya tak hafal Allah sholli ala sayyidina Muhammad al-Tiga, wa nabiyika, wa rasulika dan diubi 80 kali. Insyaallah waktu dosanya 80 tahun. Sedang makan enggak? Makanya mau tasbih. Nah, ini sholawat. Kita masuk ke bahasan tadi tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad shalla salatan khamsi ma'al jamaah falahu khamsu asya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 5 waktu secara berjamaah. Sholat 5 waktu secara berjamaah. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar secara bersamaan. Barang siapa yang sholat berjamaah, sholat 5 waktu secara berjamaah, maka dia akan mendapat 5 perkara. Dapat 5 perkara. Awalu la yusibu faqru fid dunya. Yang pertama, dia tidak akan terkena miskin di dunia. Yang pertama, orang yang menjaga sholat berjamaah 5 waktu, apalagi di masjid. Ini barang siapa yang menjaga sholat berjamaah 5 waktu, maka dia yang pertama tidak akan terkena miskin di dunia. Cukup bisa Allah miskin. Yang kedua, wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adabul qabri. Yang kedua, Allah akan mengangkat siksa kubur baginya. Pertama, dia tidak akan miskin, terkena miskin di dunia. Yang kedua, dia tidak akan tersiksa kubur. Yang ketiga, wasalisu yu'ta kitabahu biyamini. Yang ketiga, dia akan diberi catatan amal dari tangan kanan. Seorang itu selalu orang yang diberi catatan sebelah kanan. Yang ketiga, orang yang mau sholat berjamaah 5 waktu. Yang keempat, dia akan diberikan yamurru al-sirati kal-barqil al-khatib. Dia akan diberikan, dia bisa berjalan di jembatan Shiratul Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Yang kelima, yang dahsyat yang kelima, wal khamisu yadkhulullahu ta'ala jannata bilal hisabi wala adabi. Yang kelima, orang yang mau sholat berjamaah 5 waktu, maka Allah akan memasukkan surga bila hisab, tanpa hisab, wala adabi, dan tanpa adab. Orang yang mau sholat berjamaah 5 waktu, yang pertama tidak akan terkena miskin. Orang yang mau sholat berjamaah 5 waktu. Kedua, akan diangkat siksa kubur baginya. Yang ketiga, akan diberikan catatan amal dari tangan kanan. Yang keempat, dia akan lewat jembatan Shiratul Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Yang kelima, dia akan masuk surga, akan dimasukkan surga oleh Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Langsung. Makanya saya sholat jamaah. Iya, penting. Ilmu itu waktu diamal, diamalkan. Apa? Orang yang jaga sholat 5 waktu ya Pak, di masjid. Berat. Iya Pak. Coba kalau berjalan, dia seminggu, coba 40 hari, coba setahun. Kalau nggak di pesantren bakal susah. Kalau nggak tetangga masjid susah. Hujan beda, hujan dingin berat ke masjid. Ini bapak udah tua, yang masih muda. Yang udah tua, aku 22, 62, 63 ya. Apalagi yang dipikir? Apalagi yang dipikir? Coba.
harta udah ada, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, kalau dia jadi cari bekal rumah untuk akhirat. Yang muda itu semangat. Ada aja yang gitu. Nih, pokoknya ini Nabi yang bilang. Saya cuma bacakan orang yang mau sholat berjamaah, menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Yang pertama tidak akan miskin, dicukupi oleh Allah. Kedua dia akan sisa kubur ketika diberikan catatan dari tangan kanan. Yang keempat lewat jembatan Siratal Mustaqim seperti bilang. Yang kelima masuk ke surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Ya. Kalau sholat jamaah itu sholat fardu, Ya. sholat wajib tidak mengikat Ya. sholat sunnah dan Di rumah. kira-kira Ya. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, gitu kan? Maka sholat sunnah harusnya di rumah. Gitu. Tapi bagi seorang imam, orang figur, dia bagus sholat sunnahnya di masjid karena dicontoh orang baik. Guru kami Syekh Ahmad Komarudin, beliau setelah sholat imam sholat jamaah 5 waktu, beliau sholat sunnah di masjid karena beliau imam, beliau panutan bagi santri. Tapi bagi orang yang punya hajat, ada yang bisa buka toko, punya anak kecil, boleh sholat sunnahnya di rumah. Tuh, baca Al-Qur'annya di rumah. Jangan dijadikan rumah seperti kuburan. Gak pernah dibacakan Quran, gak pernah untuk sholat sunnah, duha enggak, tahajud enggak, ngapain dibangun besar-besar. Katanya kita diciptakan untuk ibadah, tapi rumahnya bukan untuk ibadah. Oke Pak ya, itu tadi. Bagus, boleh sholatnya di rumah. Tapi kalau di masjid bagus, apalagi untuk imam yang sering jadi imam di sini, contoh bagi masyarakat. Ya ada juga, gimana Ustaz kalau di kebun? Nggak apa-apa sholat jamaah di kebun, sawit, nggak sholat sama anak istri berjamaah. Udah, di kebun. Masih nonton ekonomi Ustaz nggak bisa di masjid, nggak apa-apa sholat jamaah di masjid. Iya, itu penting. Ibadah juga gak tenang kalau kita gak punya tabungan. Iya, kata guru kami ini penting kan. Bisa tanam sawit juga tanam. Iya, kami tanam sawit, tapi orang yang tanam beli hutan, ya kan, ditebang, ditanam. Iya, jangan sampai anak kita kelaparan. Jangan sampai anak kita tinggalkan dalam misi-misi. Jangan. Jangan kau tinggalkan generasimu dalam keadaan hancur, dalam keadaan kekurangan. Tapi kita niatkan untuk ibadah. Itu tentang sholat berjamaah. Kalau di kitab ini orang yang mau sholat berjamaah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sholat berjamaah, babu sholat berjamaah, sholat berjamaah afdal min sholat al-fardhi bi 7 darajat. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sholat berjamaah, kata Nabi, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, selisih 27 derajat. Utama kalian. Berarti sepakat Imam Bukhari dan Muslim di kitabnya bahwa sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendiri. Ustaz, saya bisanya maghrib saja sama isya di masjid, tidak apa-apa.
Pagi Zat harus ke kebun, siang sampai sore kerja kebun, nggak apa-apa, boleh. Yang pula nggak sama sekali sholat di masjid. Masjidnya besar, sepi penghuni, sepi penghuni. Padahal Allah jamin orang yang mendirikan sholat berjamaah tidak akan miskin. Allah cukupkan. Tidak percaya? Kami itu juga ya, sholat lima waktu di masjid, ada anak doa, doa itu saja tuh. Sholat di masjid, wirid dikit, ngajarin anak santri, pulang rumah. Ya, waktunya punya teman itu punya rumah. Waktunya bisa ganti kendaraan ya ada. Karena imannya sudah benar, yang ngasih rezeki itu Allah. Kita kerja itu cuma sebab. Iya ya. Nah, ini hebatnya orang yang mau bersolat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fil jamaah du'a'u ala salati bi baitihi wa syukihi khamsatu isrina. Sholatnya seorang laki-laki berjamaah itu dilipat gandakan atas sholatnya dia ketika dia di rumahnya di pasar khumsi wa isrina dirfan selisih 25 tikelan selisih 20 kali di 25 kali banyak sholatnya kerja ketimbang biru wadali ka'anna bila tawadhu ahsan wudu. Maka yang seperti itu ketika seorang laki-laki dia berwudu kemudian memperbaiki wudunya summa kharaja ila masjid kemudian dia keluar untuk sholat di masjid la yakhruju illa sholat dia tidak keluar kecuali ingin sholat berjamaah dan yaitu khutbatan ila makanan al-bihadzal darajat maka setiap langkahnya ke masjid tadi diangkat derajat baginya dan khutbatan bi'aqti'atu dan langkah yang lain itu melebur baginya beberapa dosa. Orang yang mau ke masjid tidak mengharapkan kecuali sholat di masjid, setiap langkahnya mengangkat derajatnya dan diampuni dosa-dosa. Fa idza shalla lam yazal malaikatu yusallu 'alaihi ma dama bis shalah. Ketika dia sholat maka malaikat tidak henti-hentinya memintakan ampun selagi dia masih sholat di masjid. Dia takut dimintakan ampun. Ya Allah, bapak ini ampuni dosanya ya Allah, rahmati dia ya Allah. Malaikat mintakan ampun selagi dia di masjid, selagi dia sholat. Malam hadis selagi dia tidak mempunyai hadas, nggak batal. Dimintakan ampun. Bapak duduk di masjid untuk sholat selagi tidak berhadas maka dimintakan ampun kepada malaikat. Nakulu Allahumma sholli alaihi Allahumma habbu wa la yazalu ahadun fi sholati ba'da sholat. Malaikat bilang Allahumma ya Allah sholli alaihi ampuni laki-laki tersebut ya Allah Allahumma habbu ya Allah belas kasihani dia ya Allah rahmati dia ya Allah wa la yazalu ahadun fi sholat ba'da sholat. Tidak henti-hentinya dia ditulis sebagai orang yang sholat selaginya dia belum sholat. Jadi orang yang menunggu sholat dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, maka yang seperti itu dia tidak sholat. Maka orang hidup juga nunggu sholat. Tahu lagi, orang hidup itu sebenarnya nunggu sholat. Habis sholat subuh berjamaah wirid dikit, sambil sholat nunggu sholat zuhur, nah ke kebun, nanam sawit, panen sawit, buka toko, kerja di kantor, kerja di ladang. Waktu adzan, Allahu Akbar, siap-siap. Hayya 'alas sholat, mari kita sholat, siap-siap. Sebenarnya orang hidup tuh Pak, nunggu sholat. Maka penuh sehari tadi dia akan ibadah kepada Allah. Nanti orang tuh kalau punya ilmunya enak, nah dia gak enak juga, gak tahu ilmunya. Jadi waduh, udah ada problem.
Saya besok lagi. Dunia itu Pak, kalau nggak selesai sekarang bisa besok. Dunia itu kalau nggak selesai sekarang bisa besok. Tapi kalau akhirat, iya kan masih mau sholat. Nah, kalau enggak tiba-tiba mati, dicabut, waktu zuhur masih di ladang lagi, belum sholat lagi, belum lupa. Iya, karena nggak tahu ilmunya. Tapi kalau tahu ilmunya, oh kata Ustaz Suryadi, berarti orang hidup itu nunggu sholat. Nah, di samping nunggu sholat, diisi aktivitas, antar anak sekolah, ada yang berkebun, ada yang buka toko, ibadah juga. Ibadah juga hanya sholat Pak. Kerja juga ibadah, baca Quran juga ibadah, silaturahmi juga ibadah. Bernilai pahala. Mana yang nggak ada pahala? Yang nggak tahu ilmunya. Tuh. La yasalu ahadukum fi shalah ma taqulu shalah. Tidak henti-hentinya seorang di antara kalian di dalam sholat selanjutnya dia menunggu sholat. Sholat zuhur, nunggu sholat asar, sambil nunggu kita ke ladang, atau ngomong anak, ngomong cucu. Oh, ketika hayya ala sholat, siap sholat. Jadi harapan kita nanti kita mati dalam keadaan baik, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sholat. Gitu. Jadi berkualitas hidupnya sholat. Tapi orang banyak ketipu dengan dunia, banyak ketipu. Iya. Mengejar dunia sampai gagal sholat. Dia mengira kata Allah, dia mengira dia mampu untuk memilikinya. Dan setelah dia kumpulkan nanti dia akan tinggalkan. Diwariskan sama anak cucunya. Belum gitu. Bapak punya kebun 5 hektar 10 hektar. Apa punya bapak terus ya? Ya. Nah, kalau 3 tahun dulu sudah meninggal kita enggak. Punya anak punya cucu. Harta itu diwariskan. Amal soleh ini yang dibawa mati. Ada Imam Ghazali ketika kita ke dalam kuburan ikut istri kita, anak kita, harta kita, amal kita. 2 kali. Anak istri pulang, harta pulang. 1 ya itu amal soleh. Amal soleh. Inilah yang disebut ayat pertama tadi. Innal ladzina amanu billahi wa rasulih, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan apa-apa yang dibawa oleh Allah, dan dia beramal soleh, mendirikan sholat 5 waktu, dia mengeluarkan zakat, maka bagi mereka pahala di sisi Allah, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada juga rasa susah. Sempat ngobrol sama sampai itu ngobrol kopi habis jam 10. Saya masih punya rasa takut. Berarti gak beres gimana? Iya Bang, saya tuh punya anak 2 laki-laki. Teman kami takut kalau masa depan anak saya nanti makan apa, sekolahnya di mana, ya kan? Udah. Pokoknya kalau ini lebih Quraisy, lebih Batasitari, wasifal yang budu robahan dan baik. Anak ustaz, anak bapak ibu itu disuruh nyembah sama Allah. Wudunya benar, baca Qurannya benar, sholatnya benar, akidahnya benar, tauhidnya benar. Falyaqudu rabb hadzal bait, maka allazi at'amahum pasti dikasih makan oleh Allah. Wa amanahum khauf, dan diamankan dari rasa takut. Kita takut tuh Pak, karena jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Kita sering ngaji, tenang gitu. Alhamdulillah tadi dapat dari Ustaz Surya bahwa orang yang sholat berjamaah nanti masuk surganya tanpa hisab, dijamin rezekinya, dia tidak akan miskin, lewat jembatan siratal mustaqim seperti kilat, dia akan sisa bumi baginya. Apalagi